Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, satu kesyukuran kembali yang luar biasa di hari ini, tepat di tanggal 3 Jumadil Akhir tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 Desember tahun 2022 Miladiah. Kembali kita berjumpa dalam acara Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Nah, pemirsa, seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita telah dan tetap membahas topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan di dalam agama Islam. Nah, pemirsa, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu rukun Islam yaitu setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu untuk menegakkan sholat. Betapa pentingnya sholat ini dalam kehidupan kita sejak kita dikenalkan sholat oleh ayah dan bunda kita ketika umur 7 tahun kita diperintahkan, kemudian kita juga dikuatkan apabila seorang anak yang tidak mau sholat kita juga boleh memukulnya, dan ini juga dalam tanda kutip untuk mendidik anak-anak kita sejak kecil, kita kenalkan bagaimana pentingnya sholat. Nah, dalam pertemuan di acara Mimbar Agama Islam hari ini, kita akan membahas satu topik yang cukup menarik berkaitan dengan ibadah sholat, yaitu evaluasi diri tentang iqamus sholah. Nah, seperti apa nanti tentang topik ataupun judul yang kita angkat hari ini. Sudah hadir bersama kita di studio guru kita, seorang ulama yang sudah cukup kita kenal di Kota Medan dan Sumatera Utara, seorang qori nasional, seorang dewan hakim ketika acara-acara musabaqah tilawatil Quran, baik tingkat kota, provinsi, dan nasional. Kita akan sapa langsung guru kita tersebut, yaitu Al-Ustadz Dr. Haji Yusdarli Amar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ustadz ini? Alhamdulillah. Sudah lama kita tak berjumpa Ustadz ya. Kelihatannya Ustadz tambah segar ya. Tambah nampak jernih dari wajah Ustadz ini. Itulah ciri-ciri daripada pecinta-pecinta Al-Quran. Nah, pemirsa, kami juga nanti akan mengajak kepada pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di rumah, berada di depan layar televisi Anda, untuk nanti sama-sama secara interaktif mengikuti acara ini. Nanti dapat telepon di 0811 6100 386. 0811 6100 386. Tentunya ini kita ambil manfaat di waktu yang begitu singkat di hari ini membahas tentang evaluasi diri tentang iqamus sholah. Nah, sebelum kita membahas topik demi topik hari ini, kita akan sama mendengarkan pembacaan kalam ilahi akan disampaikan oleh Qori'ah Nasional Sifa Audita, akan membacakan surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 25. Disilahkan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم للسائل والمحروم صدق الله العظيم. Baik, kembali di acara Mimbar Agama Islam selalu di hati. Nah, pemirsa, kita baru mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang begitu syahdu menyentuh hati yang dibacakan oleh seorang qari'ah nasional pernah menjuarai musabaqah tilawatil Quran untuk tingkat mahasiswa di Provinsi Sumatera Utara. Semoga insya Allah kita doakan ya Qari'ah Syifa Audita, insya Allah ke depan nanti lebih bersinar lagi prestasinya baik di provinsi maupun di nasional serta internasional. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali kita ke topik di acara Mimbar Agama Islam hari ini, yaitu evaluasi diri tentang iqamus shalah. Nah, kembali kami sampaikan bahwa para sumber kita hari ini adalah guru kita Ustadz Dr. Haji Yusdarli Amar. Ustadz, kalau kita lihat dari judul yang kita angkat hari ini, ya evaluasi diri tentang iqamus shalah. Ini kan kalau ada evaluasi, tentunya ini sudah yang berulang-ulang, yang tidak terhitung kita kerjakan sholat, mulai kita kenal sholat dari rumah, oleh ayah dan bunda kita, kemudian sampai kita remaja, beranjak dewasa sampai seusia kita yang masing-masing kita jalani saat ini. Nah, kalau kita dengan evaluasi ini tentunya nanti ada konteksnya seperti maksud dari iqamus shalah, kemudian implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Ustadz bisa memberikan penjelasan dulu tentang evaluasi tentang iqamus shalah ini sepenting apa buat diri pribadi kita, Ustadz. Silakan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dipertemukan Allah kembali pada akhir tahun 2022 Masehi ini, dan insya Allah kita akan bertemu dengan awal tahun 2023 dengan keadaan yang lebih baik lagi. Hari ini seperti yang disampaikan tadi, materi yang akan kita bicarakan yakni masalah ibadah salat. Ya. Tentu yang dimaksud dengan membicarakan masalah salat ini, tentu yang kita harapkan seperti apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah tegas menyatakan bahwa sesungguhnya, inna itu kan harfu taukid, semacam betul-betul sungguh-sungguh bahwa salat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nanti barangkali tadi pertanyaan yang disampaikan tadi
mungkin kemari larinya. Iya. Bagaimana ibadah sholat kita sekarang ini? Jadi saya tidak katakan introspeksi dirilah tentang masalah sholat yang kita lakukan. Tapi evaluasi masing-masing lah. Evaluasi. Kalau Allah mengatakan ibadah sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, andainya kita seperti yang disampaikan tadi, sudah semenjak anak-anak, sudah semenjak akil baligh, sampai sekarang dewasa, sudah menjelang usia senja, tetap sholat 5 waktu sehari semalam, tapi perbuatan keji dan mungkar itu tetap juga berjalan. Ini barangkali masing-masing lah evaluasi diri. Allah sudah pasti benar. Apa yang dikatakan Allah pasti benar. Kalau Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu sudah hal yang pasti. Nah, sekarang kita melaksanakan ibadah sholat, tapi perbuatan keji dan mungkar itu ya terus berjalan. Yang kita prihatin sekarang ini di dunia Islam ini, kita melihat bahwa perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, maksiat, memakan harta orang, provokasi, hujat menghujat, iri, dengki, hasad, dan sombong dan lain sebagainya, itu bukanlah dilakukan mereka-mereka yang tidak melaksanakan ibadah sholat. Tetapi boleh dikatakan mereka-mereka yang rajin sholat dan rajin ke masjid. Nah, apa masalahnya? Kan gitu. Apa masalahnya? Tentu permasalahannya yang mesti kita pertanyakan adalah diri kita terhadap ibadah sholat yang kita lakukan. Baik, luar biasa nih Ustaz. Ya, wah pemirsa, kita baru saja mendengar penjelasan ataupun pandangan dari topik yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana begitu pentingnya sholat. Ya, tadi guru kita sudah mengupas sedikit dengan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu yang benar-benar sholat kita dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, bertambah semangat kita hari ini. Namun sebelumnya nanti kita akan mendengarkan lebih lanjut tentang penjelasan tentang topik hari ini. Namun kita akan ikuti sejenak pesan-pesan berikut ini. Kembali di acara Mimbar Agama Islam, selalu di hati. Nah, kembali kami sampaikan kepada pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami di acara Mimbar Agama Islam hari ini, dapat menelepon secara interaktif di 0811 6100 386 0811 6100 386. Topik ataupun tema kita hari ini yaitu evaluasi diri tentang iqamus shalah bersama guru kita Ustadz Dr. Haji Yusdarli Amar. Nah, Ustadz, tadi Ustadz sudah memberikan pengantar tentang topik kita hari ini. Kita mengetahui bersama Ustadz bahwa amalan yang paling pertama di hisab nanti di yaumil akhir nanti tentunya adalah sholat. Nah, ini begitu pentingnya Ustadz. Terkadang ya masih ada kita lupa tentang hal ini, bahwa sholat itu adalah ya tiang agama. Sholat itu dapat mencerminkan bahwa ya makmur atau tegaknya agama Islam tentunya dengan tetap kita mendirikan sholat. Nah, tadi Ustadz juga sudah membahas tentang evaluasi diri kita masing-masing. Ini ada juga kaitannya dengan refleksi akhir tahun miladiah Ustadz nih ya. Nah, kenapa Ustadz ya? Banyak kita perhatikan ya saudara-saudara kita, ya mungkin juga kita, ya kita tetap melaksanakan sholat, tapi hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan keji dan mungkar masih juga terkadang kita lupa, kadang kita ya tetap juga masih ada kita kerjakan, Ustaz. Silakan Ustaz. Nah, kita kan sudah paham bahwa sholat itu adalah komunikasi ruhaniyah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi. Kemudian sholat itu adalah tiang agama. Sholat ibaduddin, tiang. Kalau kokoh tiangnya, maka kokohlah agamanya.
Kalau tidak kokoh tiangnya maka akan rubuh agamanya. Allah juga menjelaskan, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang mukmin pasti menang. Orang mukmin yang bagaimana yang pasti menang? Mukmin pasti sukses, mukmin pasti berhasil, mukmin pasti kedudukannya di atas. Mukmin yang mana? Allah mengatakan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat juga. Salat yang bagaimana? Salat yang khusyuk. Jadi kunci amalan dalam Islam itu adalah salat. Kunci amalan dalam Islam adalah salat. Nah, seperti yang disampaikan tadi, ya, kenapa kondisi kita umat Islam demikian? Sedangkan Allah mengatakan kesuksesan, keberhasilan Islam itu adalah kuncinya salat. Tercegahnya perbuatan keji dan mungkar itu adalah salat. Kuatnya kita umat Islam adalah lewat salat. Tentu kita pertanyakan, pasti ada permasalahan dalam salat. Kalau saya mengatakan yang permasalahan yang jadi problema bagi kita sehingga tidak dapat mengantarkan salat itu kepada perubahan sikap dan karakter yang lebih baik pribadi orang yang melaksanakannya, bukan hanya dalam praktek salat saja. Ya. Bukan di situ aja. Misalnya kalau salat itu dalam syarak af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Salat itu adalah perbuatan hati dan perbuatan jasmani. Kemudian aqwalun, ada ucapan-ucapan seperti takbiratul ihram, membaca Fatihah, membaca tahiyat akhir, membaca salam. Diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Saya melihat bukan itu yang menjadi permasalahan, bukan itu saja menjadi permasalahan. Ada rentetan yang berkaitan dengan ibadah salat. Misalnya toharoh. Ya. Maka dulu kalau belajar fikih kita, itu toharoh, bab toharoh dulu. Sampai 2 tahun baru selesai toharoh. Macam-macam air, jenis air. Kan ada air yang bisa, yang suci lagi mensucikan, air yang makruh dipakai, air yang mustakmal, air yang mutanajis, kan ada? Ya. Air yang suci tapi tak bisa menyucikan. Itu kan masalah toharoh. Tentang penggunaan air, tentang penggunaan abu, tentang bersuci dan berwudu, kan begitu. Baru najis, itu kita pelajari, karena ini pengaruhnya dengan sholat. Ya. Najis, mensucikan najis mukhaffafah, najis mutawassithah, najis mukhalladah. Ada lagi bentuk najisnya, najis ain, najis hukmi, kan ada. Ini juga berpengaruh dalam sholat. Satu contoh barangkali, seorang yang sudah berwudu, lantas dia berjalan dari kamar mandi untuk ke sajadah, tidak memakai sandal, sementara lantai yang diinjaknya itu bernajis. Ada bekas najis kencing anak-anak yang sudah kering. Bagaimana hukum ini? Itu najis hukmiyah. Hukum najis hukmiyah apabila dikenai oleh benda cair, maka najisnya kembali. Melengketlah najis itu pada kaki seseorang yang mau sholat ini. Itulah dibawanya ke sajadah. Otomatis dia sholat menanggung najis. Itu satu contoh. Itu masalah najis. Bersuci dari najis. Suci pakaian, suci badan, suci tempat. Ini juga kaitannya dengan sholat. Misalnya suci pakaian. Ketika kita menyuci pakaian kita ini sudah yakin kita adalah suci sebenarnya. Kita cuci. Sesudah kita cuci, nah lantas ada pakaian bayi kita. Kita cuci, tapi tidak suci, dia bersih. Ya. Dia bersih. Tidak kita sucikan. Kita masukkan ke pengering. Lantas kita masukkan sorban atau jilbab kita ke pengering. Kita masukkan air, kita terus pakai air, lantas diputar, keringlah dia, maka sorban dan jilbab itu akan menanggung najis. Kita pakai dalam sholat. Ini kan punya kaitan dengan sholat. Bukan hanya waktu pelaksanaan ibadah sholat itu saja. Banyak contoh-contoh. Satu misalnya,
bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil, saya melihat ya, bersuci dari hadas kecil itu adalah berwudu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau batal wudunya tentu tak sah salatnya. Kadang-kadang mana batas wujuhakum yang dibasuh? Kadang-kadang enak saja saya melihat begini, gini aja. Mana batasnya? Famsahu biru'usikum, menyapu kepala. Ya. Tidak sedikit orang saya lihat yang disapunya bukan kepala tapi rambut. Ya. Rambut dalam bahasa Arab ra'sun. Kalau kepala adalah sa'run. Ra'sun kepala, sa'run adalah rambut. Yang dibasuh rambut. Yang Al-Quran mengatakan yang dibasuh adalah kepala. Kalau rambut dibasuhnya tidak kena kepala, maka batallah wudunya. Batal wudunya akan batallah sholatnya. Begitu juga bersuci dari hadas besar. Bersuci dari hadas besar, ada sesuatu yang sulit dijangkau air. Kalau kita mandi wajib itu, kalau kita tidak berubah posisi dari berdiri kepada Baik, jongkok. luar biasa nih. Nah, pemirsa, kita sudah ya lebih mendalam sedikit lagi ya tentang bahasan kita hari ini ketika narasumber kita, Ustadz kita sudah memberikan gambaran tentang bagaimana kualitas sholat itu tidak hanya tentang di sholatnya aja, tentunya ada rentetan-rentetan sebelumnya tentang dia toharoh, ya kemudian tentang najis, wudhu dan lain sebagainya. Luar biasa, semakin hangat dan semakin kita lebih ingin tahu lagi lebih dalam tentang bagaimana nanti evaluasi diri tentang iqamus sholah, ya khususnya pada diri kita sendiri. Namun kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini dan jangan lupa kepada pemirsa yang berada dimanapun Anda berada, yang khususnya mungkin ada di rumah, yang ingin bergabung bersama kami dapat nanti menelpon di 0811 6100386 0811 6100386. Taufik kita hari ini evaluasi diri tentang iqamus sholah. Kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali di acara Mimbar Agama Islam selalu di hati. Nah, kembali kami sampaikan kepada pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin ikut bergabung bersama kami di acara Mimbar Agama Islam hari ini dapat menelepon langsung di 0811 6100 386 0811 6100 386. Topik kita hari ini yaitu evaluasi diri tentang iqamus sholah bersama guru kita Al-Ustadz Ustaz Haji Yusdarli Amar. Ustadz, tadi Ustadz sudah menyampaikan tentang bagaimana kualitas sholat itu tidak hanya waktu kita sholat aja, ada rentetan, ya. Ada tentang toharoh, bersuci, kemudian bagaimana mensucikan pakaian, kemudian mungkinkah kita membawa najis dari tempat wudhu ke tempat sholat, dan barangkali Ustadz, di antara kita, ya mohon maaf barangkali juga, ada yang belum memahami makna ataupun arti dari bacaan-bacaan yang kita lakukan dalam ibadah sholat. Dari takbiratul ihram, kemudian ketika rukun, ya yang kita laksanakan sampai dengan salam. Nah, kalau kita sikapi ini, Ustaz, yang mana yang lebih dominan yang Ustaz, yang kita tentang kualitas sholat kita ini, Ustaz? Wah, baik ya. Ini begini, antara rentetan amalan rentetan dengan ibadah sholat, ya. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dapat dipisahkan. Ya? Nah, jadi saran saya, belajarlah betul-betul cara bersuci dari najis, cara bersuci dari hadas. Belajarlah betul-betul. Belajarlah sungguh-sungguh, jangan anggap remeh kita bagaimana cara berwudu, ya. Mana anggota wudhu yang wajib dibasuh, sampai di mana batas anggota wudhu yang wajib dibasuh, mana yang dikatakan muka yang wajib dibasuh. Nah, dari hadas besar, bagaimana cara mandi wajib? Karena mandi wajib itu ada rongga-rongga yang kalau kita tidak punya teknis-teknis tertentu, itu tidak sampai air mengalir ke tempatnya. Luput padahal, ya, luput dari air.
Padahal dia tuh wajib Iya, dibasuh. iya. Wah, jadi kalau sempatlah dari muda kita sampai tua begini, mandi wajib kita pun tidak sempurna, kan luar biasa. Ya, dan mungkin ini Ustadz kita tidak pungkiri ya, mungkin masih ada ya saudara-saudara kita ya umat Islam. Saya terus terang Ya. aja, saya terus terang aja. Ketika kita melihat para jamaah haji, pada jamaah haji, saya melihat tidak sedikit seperti berwuduk tadi saya katakan. Tidak sedikit jamaah itu yang hanya membasuh rambutnya Iya. saja, bukan membasuh kepala. Membasuh muka hanya tidak habis semua mukanya. Jadi inilah saya sarankan ya. Bagaimanapun bagusnya pelaksanaan ibadah sholat, kalau yang berkaitan amalan dengan sholat tadi tidak juga baik, tak ada artinya. Ya. Ini kan seperti Ustadz bilang tadi, Ustadz, ini satu kesatuan Ustadz ya. Artinya kalau dari penjelasan Ustadz tadi ini perlunya kita tetap belajar, tetap mengulang, khususnya tentang fikih toharoh, kemudian wudhu, kemudian fikih sholat. Ini memang tidak pernah kita selesai untuk membahasnya Ustadz ya. Mungkin kalau dalam momen ataupun acara Mimbar Agama Islam hari ini mungkin tidak mungkin kita akan bahas. Nah, seperti saran Ustadz tadi ini, perlulah kita memang tetap belajar ya tentang bagaimana kita untuk mencapai yang sempurna tentang toharoh, kemudian wudhu yang sebenarnya, kemudian sholat, bacaan-bacaan dalam sholat. Nah, tadi saya kutip sedikit Ustadz tentang termasuk Ustadz mensucikan pakaian Ustadz. Nah, ini sekarang kan Ustadz, sekarang zaman serba cepat Ustadz ya. Kalau kita kaitkan juga tadi dengan topik yang kita bahas hari ini kan banyak meringan-ringankan ini Ustadz. Contohnya tadi mengambil wudhu, ya mungkin tidak sempurna wajahnya yang dibasuh. Kemudian tadi yang basuh kepala, yang dibasuh cuma rambut aja. Ini kita kaitkan dengan pakaian Ustadz. Kalau sekarang ini kan ada judulnya ada mencuci cepat atau laundry kita Ustadz kan. Kalau kita masa-masa dulu orang tua masa kita kecil itu kan kita belum mengenal masalah ini. Ya kita masih secara tradisional, dan saya ingat ada didikan dari orang tua itu mencuci itu harus dicucurkan itu 3 kali harus supaya bersih. Nah, kalau pandangan Ustadz sendiri ada nggak kaitannya dengan kualitas sholat tentang sama pakaian yang kita cucikan Ustadz? Saya tidak katakan laundry itu salah. Ya. Kan itu. Ya, kitalah yang melihatnya, keyakinan kita lah. Tapi yang terpenting mensucikan sesuatu itu dari najis, seperti yang disampaikan tadi, mesti mengalirkan air. Air yang mengalir. Air yang mengalir, dialirkan airnya. Ya. Jadi kalau di pengering itu pula dialirkan tetap airnya, ada ya? Tetap alirnya mengalir, tidak ada masalah, kan gitu. Nah, ya itulah sekarang nih. Kalau kita dengan teknologi sekarang ini ya, kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak hati-hati, apalagi kita kurang perhatian terhadap masalah pokok agama nih, pokok agama, amalan agama itu masalah sholat, ini bisa, kata Imam Hasan Al-Basri, sholat yang tidak sempurna itulah yang paling cepat mendatangkan bencana. Yeah. Sholat yang tidak sempurna itulah paling cepat mendatangkan bencana. Jadi artinya orang yang sholat itu seperti kata Allah, fawailul lil musallin. Nah, celaka orang yang sholat. Lalai dalam sholat. Lalai dalam sholat. Banyak masalah lalainya, bukan seperti yang sholat tadi, tapi rentetan sebelum sholat. Itu mesti dikaji. Sholat saja problemnya banyak. Yeah. Ada fi'li, ada qauli. Kan ada fi'li, qalbi, dan fisik. Kan itu perbuatan. Pada qalbi, takluk kepada qalbi adalah niat. Barangkali tak susah kan? Tapi fi'li yang dengan fisik, jasmani, bisa jadi susah. Bagaimana sebenarnya ruku yang dikatakan Rasul, bagaimana sujud yang dikatakan Rasul, itu. Tapi alangkah lebih susahnya lagi qauli, ucapan. Nah, kita bertanya dulu bagi diri kita, ya. Kalau saya mengatakan saya masih berbohong, saya masih berdusta, saya masih memakan harta orang, saya masih iri, dengki, sombong, saya masih provokasi,
saya menghujat-hujat. Apa masalah? Saya sholat, rajin sholat berjamaah. Saya mesti sadar, pasti ada sesuatu masalah dalam sholat saya. Kalau saya sudah sadar, maka perbaiki kualitas ibadahnya. Jangan seperti kata Rasul, muflis, rajin sholat, tapi rajin juga berbuat maksiat, rajin berbuat kejahatan. Akhirnya sholat dia tuh, sholat berjamaah dia tuh habis semua, bangkrut dia, habis pahalanya, dosa yang ada. Jadi inikah kita kehendaki dari sholat? Mestinya orang yang sholat tuh mudah melakukan perbuatan baik dan susah melakukan perbuatan yang tak baik. Kalau belum sampai kepada tingkat itu, pertanyakan. Sungguh-sungguh kita, jangan semakin bertambah dosa kita. Anggap remeh kita terhadap sholat, anggap enteng kita terhadap sholat. Ini saya pikir membuka peluang dosa yang lain lagi. Sungguh-sungguh. Seperti rukun qauli. Saya pernah dengar seorang kiai mengatakan, takbiratul ihram termasuk rukun qauli. Pernahkah kita sungguh-sungguh belajar mengucapkan takbiratul ihram? Ini komunikasi langsung dengan Allah. Maka Rasul mengatakan, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'raj mu'min. Mi'raj itu bagaimana? Isra, perjalanan bersifat horizontal dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Mi'raj naik ke atas, bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah, inilah dialog langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Fatihah, surah Fatihah dalam hadis itu yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dibaca adalah bacaan surah Fatihah dalam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidani abdi, kata Allah. Itu kan komunikasi langsung. Ketika kita berinteraksi, berkomunikasi dengan sesama manusia, kita menjaga tutur kata kita. Sementara kita berkomunikasi dengan Allah, sang pencipta kita, sang penguasa kita, sang segala-segalanya memberikan nikmat rahmat kepada kita, kita anggap remeh. Bahkan ada yang mengatakan, tak mesti begitu. Ini nambah dosa, kalau saya bilang menambah dosa. Ada, saya tengok. Allah tuh, Tuhan kita tuh asmanya Allah. Ini tak connect, katanya. Tak connect. Kenapa tak connect? Bukan Allah, tapi Allah. Bukan Allah, tapi Allah. Pernahkah kita sungguh-sungguh belajar? Mungkin ilmu yang lain kita sungguh-sungguh belajar, tapi ilmu komunikasi kita berhadapan langsung dengan Allah kita anggap remeh. Nauzubillah. Itu dari hal yang terkecil sekali ya, dari satu huruf aja tuh ya. Luar biasa. Nah, pemirsa, ya luar biasa memang bahasan kita hari ini tentang sholat ya, begitu pentingnya. Itu kita yang sudah sholat, kita yang rajin sholat, kita evaluasi diri kita tentang kualitas sholat kita. Bagaimana pula tentang ya kita yang jarang sholat atau sengaja meninggalkan sholat atau sama sekali umat Islam yang tidak sholat. Ya semoga kita terhindar dari ya sifat-sifat demikian. Ya semakin hangat ya topik yang kita bahas hari ini, dan kembali kami sampaikan bagi pemirsa yang ingin bergabung di acara Mimbar Agama Islam hari ini dengan topik evaluasi diri tentang iqamus shalah, dapat menelepon langsung di 0811 6100 386 0811 6100 386 bersama guru kita, narasumber kita yaitu Al-Ustadz Dr. Haji Yusdarli Ammar. Kita akan ikuti sejenak pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali kita di acara Mimbar Agama Islam selalu di hati. Nah, pemirsa, kita sudah mendengarkan penjelasan demi penjelasan tentang bagaimana kualitas sholat kita. Mulai dari rentetan, dari toharoh, ya, kemudian tentang wudhu, dan kemudian tentang sholat yang kita lakukan, ada fi'li, qauli, dan lain sebagainya. Nah tentunya ini kita akan
bermuara di satu titik, yaitu mencapai sholat yang khusyuk seperti di dalam surah Al-Mu'minun ayat kedua, Ustaz, yang mungkin Ustaz ya, bagaimana kita supaya mencapai menggapai sholat yang khusyuk. Mungkin ada kaitan juga dengan rentetan, kalau kita mencapai sholat khusyuk tentunya toharoh kita benar, kemudian kita istinja juga benar, kemudian juga wudhu benar, kemudian kita juga memahami bacaan demi bacaan dalam pelaksanaan sholat. Nah, Ustadz, bagaimana supaya kita ini bisa menggapai sholat yang khusyuk, Ustadz? Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, khusyuk dalam ibadah sholat itu adalah komponen yang utama. Ya. Khusyuk adalah komponen yang utama dalam ibadah sholat. Sekalipun khusyuk tidak termasuk bagian dari rukun sholat. Berarti orang yang tidak khusyuk dalam sholat, sholatnya masih sah. Kan gitu? Yeah. Orang yang tak khusyuk dalam sholat masih sah. Satu mungkin argumennya, ada orang yang lupa rakaat sholat atau lupa yang lain-lainnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bukan diulang, tetapi sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Itu menunjukkan khusyuk tidak termasuk rukun. Tapi khusyuk adalah komponen yang terpenting. Jadi kalau hanya membayar utang saja, membayar utang saja kan begitu. Padahal Allah mengatakan bagaimana sholat itu bisa merubah karakter dan sikap kita. Karena itulah yang akan membawa kesuksesan umat Islam, baik dunia dan akhirat. Tapi mustahil bisa seseorang itu khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat kalau toharohnya juga tidak beres, wudunya juga tidak beres. Apalagi ketika melaksanakan ibadah sholat juga rukun-rukun tidak beres. Qauli, fi'li dan qalbinya tidak beres. Jadi justru karena itulah saya katakan jangan pernah bosan. Sungguh-sungguhlah pelajari ibadah sholat. Saya selalu katakan ketika orang hendak menunaikan ibadah haji, orang cukup sungguh-sungguh belajar manasik haji. Tapi belum pernah saya dengar secara serius ya. Serius, betul-betul serius untuk membahas masalah sholat. Mulai dari toharohnya. Ya, berkaitan dengan khusyuk ini Ustadz ya, begitu penting yang khusyuk ini. Alhamdulillah memang ada juga komunitas para ustadz, ya guru-guru juga ada bimbingan sholat khusyuk juga ada Ustadz itu ya. Apakah memang kita memang harus ikuti bimbingan atau memang apakah tidak cukup dengan diri kita sendiri Ustadz untuk mencapai khusyuk Ustadz? Kalau saya melihat ya, dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya, pelajarilah semua komponen-komponen yang berkaitan dengan sholat. Baik dalam sholat itu sendiri maupun rentetan yang saya katakan tadi. Insya Allah kalau itu sudah kita pelajari, insya Allah akan datang kekhusyukan dalam sholat. Belajar kita ada pelatihan bagaimana khusyuk dalam sholat. Kalau wudunya juga tak beres, bagaimana khusyuk? Kalau bacaannya juga tidak beres, bagaimana datang khusyuk? Satu contoh barangkali ya, ketika dia belajar khusyuk sholat, dia membaca takbiratul ihram. Misalnya seperti tadi, Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Baik, luar biasa Ustaz ya. Khusyuk? Luar biasa, kita sudah membahas topik yang kita bahas hari ini. Luar biasa, ada khusyuk tentunya muaranya tadi. Mudah-mudahan ini kita dapat menggapai ya tentang bagaimana kita kekhusyukan kita dalam sholat kita ini. Baik Ustaz, tentang evaluasi diri tentang kemusola ini tentunya kita kaitkan dengan akhir tahun miladiah ini kita. Semoga insya Allah ya kita lebih baik ya sholat kita dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin Ustaz dapat menyimpulkan tentang bagaimana sebenarnya kualitas tentang sholat kita, ya kita evaluasi tentang kita, muhasabah Ustaz ya. Kesimpulan apa yang bisa kita petik Ustaz dari bincang-bincang ataupun topik yang kita bahas di hari ini Ustaz? Saya sarankan berupayalah meningkatkan kualitas ibadah sholat. Berupaya untuk meningkatkan kuantitas oke-oke saja. Artinya kuantitas itu jumlah sholat misalnya, sholat tahajudnya, sholat ininya, semuanya sholat dilaksanakannya.
Tapi satu pun dari sholat itu tidak ada yang berkualitas. Jadi Imam Al-Ghazali kan beliau mengatakan kalau kamu melihat nanti orang berlomba-lomba untuk meningkatkan kuantitas ibadah, di saat itu kamu berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas ibadah. Kualitas itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah saran saya, ya kualitas ibadah. Malulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sarana untuk berkomunikasi langsung dengan Allah. Allah yang memberikan kita hidup, Allah yang memberikan kita nikmat, Allah yang memberikan segala-galanya kepada kita. Lantas ketika kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, tak maksimal kita mempelajari cara berkomunikasi kita itu dengan Allah. Tidakkah malu kita dengan Allah? Sementara hal-hal yang lain kita bersungguh-sungguh mempelajarinya. Mesti kita introspeksi, malulah kepada Allah. Sesuatu yang menghubungkan kita dengan Allah, salat, itu komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak sungguh-sungguh bagaimana kita bisa komunikasi itu lewat komunikasi itu baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Nah, pemirsa, ini menjadi pelajaran penting buat kita, menjadi iktibar ataupun ibroh buat kita. Kita yang sehari-hari, yang wajib kita laksanakan 5 kali sehari, kemudian ditambah dengan sholat sunnah, rawatib dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi evaluasi buat kita. Nah, sebagaimana ataupun seperti apa yang sudah kita laksanakan tentang kualitas sholat kita. Seperti disampaikan oleh guru tadi ini, yang terpenting adalah quality ataupun kualitas sholat kita. Tentunya dengan kualitas sholat, untuk menggapai sholat yang khusyuk, insya Allah akan berimplikasi kepada kehidupan kita sehari-hari, membawa aura yang lebih positif dan membawa kemaslahatan buat umat dan masyarakat yang ada di sekitar kita maupun di seluruh alam ini. Yang luar biasa. Terima kasih kepada Al-Ustadz, guru kita, Dr. Haji Sudari Amar yang sudah bersedia hadir bersama kita di studio hari ini untuk berbagi, share tentang masalah sholat dengan topik evaluasi diri tentang iqamus sholat. Semoga di akhir tahun 2022 miladiah ini ya menjadi momen penting buat kita untuk menyongsong tahun 2023 tentang kualitas sholat kita lebih baik lagi. Terima kasih atas segala perhatian dari pemirsa sekalian. Kemudian kami ucapkan juga mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaan. Semoga insya Allah dengan acara ini menambah manfaat buat kita untuk meningkatkan kualitas sholat kita yang bermanfaat tentunya kepada diri kita sendiri. Terima kasih. Atas nama kru yang bertugas dan saya Sahrial Pairum ucapkan terima kasih dan kita akan dapat berjumpa kembali di waktu yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi